Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali pada pelajaran IPA kelas 4 bab 6 bunyi dan pendengaran pada sub pokok bahasan yang kedua, yaitu sifat-sifat bunyi. Kita lanjutkan anak-anak ya. Bunyi, sifat-sifat bunyi yang pertama adalah bunyi dapat merambat ya. Yang kedua nanti bunyi dapat dipantulkan. Jadi ada dua sifat ini yang akan Busun sampaikan. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat didengar karena didengar oleh telinga kita ya. Bunyi itu dapat didengar oleh telinga kita karena terjadi proses perambatan bunyi. Nah, bunyi itu dapat merambat melalui 3 alat perantara atau medium, yaitu alat perantaranya bisa benda padat, cair, dan gas. Jadi kalau tidak ada zat perantara, maka bunyi tidak bisa didengar oleh telinga kita ya. Bunyi amat penting bagi manusia dan hewan ya. Bunyi manusia berkomunikasi dengan memanfaatkan gelombang bunyi. Begitu juga hewan menggunakan bunyi untuk mengetahui keberadaan mangsa, peringatan bahaya, serta mencari kelompoknya. Maka memanfaatkan sifat-sifat bunyi seperti ini. Nah, bunyi bisa merambat melalui 3 medium, zat padat, cair, dan gas. Nah, benda padat yang digunakan sebagai alat perantara ini sangat baik sekali, Dek. Ya, paling cepat merambatnya. Bunyi menggunakan alat perantara benda padat ini merambatnya yang paling baik, paling cepat. Kemudian baru benda cair. Tingkat kedua adalah benda cair. Nah, kalau melalui benda gas atau udara itu paling merambatnya paling lambat. Nah, itu ya, Dek ya. Jadi medium yang terbaik untuk digunakan sebagai perambatan bunyi adalah benda padat. Baru yang kedua nanti benda cair. Nah, yang paling lemah adalah benda gas. Paham ya, Dek ya? Untuk sifat bunyi yang pertama. Oke, kita lanjut. Sekarang pada sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai suatu benda yang permukaannya keras. Nah, macam-macam bunyi pantul sekarang. A. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Ini macam-macam bunyi pantul ya, Dek ya. Maksudnya begini, ketika bunyi itu dipantulkan oleh benda keras seperti dinding, bukit dan sebagainya, maka akan menghasilkan 3 pantulan bunyi. Yang pertama, nih, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli disebabkan jarak sumber bunyi dengan bidang pantul amat dekat, sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu yang cepat ya. Contoh, ketika kamu menyanyi di kamar mandi. Nah, kamar mandi itu kan kecil, Dek ya, sehingga dinding dengan suara kamu itu dekat. Maka suara kamu ketika kamu keluarkan, kamu menyanyi, maka akan cepat dipantulkan oleh dinding yang di samping kamu. Oke? Itu bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Yang kedua, bunyi pantul yang kedua adalah gema. Apakah gema? Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terjadi jika dinding pantul letaknya amat jauh dari sumber bunyi. Contohnya ketika kita sedang di antara di lembah ya, di antara 2 bukit atau di ruang yang luas. Nah, contohnya begini. Bunyi asli ketika kalian menyuarakan merdeka gitu ya. Bunyi pantulnya ketika kalian bilang merdeka. Lah, itu akan dipantulkan setelah K selesai. Merdeka selesai baru dipantulkan merdeka. Maka suara yang terdengar di telinga kita utuh. Merdeka. Ini namanya gema, menggema. Ya. Sekarang bunyi pantul yang ketiga adalah gaung. Yang C, gaung. Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan bunyi asli
sehingga bunyi yang terdengar tidak jelas. Jadi bunyi pantul yang terdengar bersamaan bunyi asli, maka bunyi yang terdengar itu tidak jelas. Gaung terjadi di ruang tertutup, contohnya di gedung-gedung itu Dek ya, di gedung bioskop, di studio musik, ini akan bisa terjadi gaung. Bedanya dengan gema tadi. Oke, kita lanjut. Bagaimana contohnya gaung? Nah, ketika bunyi asli kalian bilang merdeka di ruang tertutup ya, misalnya di gedung bioskop kalian bengok gitu ya, merdeka. Ketika kamu mengeluarkan kata mer, itu nanti menginjak kamu mengatakan D, merde. Nah, baru bunyi pantulnya mer terkirim, mengirim ke arah kita. D, mernya terkirim. Kemudian kita bilang K, D-nya nyampe terkirim, dipantulkan. Nah, baru K yang terakhir. Akhirnya apa Dek? Yang bisa didengar oleh telinga kita hanya mer sama K, D-nya tidak jelas. Bisa dimengerti ya bedanya gaung dengan gema. Nah, untuk menghindari gaung, ruangan harus dilapisi peredam suara seperti gabus, kapas, busa, karpet, itu digunakan untuk menghindari gaung. Nah, kalau di ruang tertutup seperti di gedung bioskop, di studio seperti ini. Nah, ini dilapisi dengan karpet, busa. Bisa karpet, bisa busa ya Dek ya. Ini di ruang studio. Karena ruangannya kan kecil ya. Ruangan seperti ini. Kalau kita nanti menyanyi dengan suara yang keras, nah ini akan dipantulkan Dek oleh dinding-dinding ini. Nah, kalau ini tidak diberi lapisan seperti ini, maka suaranya tadi akan tidak jelas, justru tidak jelas ya. Ini seperti ini. Contoh lagi di ruang simulasi. Nah, nanti kalau kalian kuliah ada ruang simulasi Dek ya, seperti ini. Ini ketika kita berkomunikasi dengan tutornya, ngobrol pakai mic gitu kan keras ya. Ini harus ada pelapisnya dinding ini sehingga tidak terjadi gaung. Oke? Tidak menggaung suaranya. Nanti kalau tidak diberi lapisan ini, wah suaranya nggak karu-karuan ya Dek ya. Contoh lagi di gedung bioskop ketika kalian melihat film. Nah, di sini siapa yang pernah masuk di gedung bioskop akan tahu dinding-dindingnya ini seperti ini ya, dilapisi oleh karpet atau busa. Nah, ini untuk mencegah gaung karena suara pada musik pada film itu keras ya Dek ya, suaranya keras. Bahkan kadang ada musiknya. Nah, ini akan kalau tidak diberi lapisan di dinding-dindingnya ini akan terjadi gaung suaranya sehingga kalian tidak akan jelas apa yang dikeluarkan oleh pemain filmnya. Paham ya? Bedanya gaung, gema. Ini bunyi yang dipantulkan di ruang terbuka dan di ruang tertutup. Paham ya? Oke. Untuk sifat-sifat bunyi bisa kalian pelajari sendiri di buku paket kalian halaman 94-95 agar lebih jelas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.